Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giksandra Juliana Irawadi dari Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri. NRP saya 152021088. Perkenalkan, nama saya Bintang Gani Sasmita dengan NRP 15/2021-046. Perkenalkan, nama saya Bani Fazanova dengan NRP 15/2021-086. Perkenalkan, saya Talita Zarifa Natania dengan NRP 15/2021-051. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, pertama, untuk web profile dari YouHadir itu tampilannya seperti ini. Di sini, kita dapat langsung menekan button untuk membuat surat undangan yang nantinya ketika kita tekan akan dialihkan ke tampilan login. Nah, kita kembali dulu ke halaman web profile. Seperti web profile pada umumnya, di sini juga terdapat informasi-informasi mengenai YouHadir. Yang pertama itu adalah fitur undangan yang dimiliki YouHadir, yaitu undangan berdurasi, link cantik, dijamin aman, dijamin sampai, dijamin datang, desain milik Anda, terima hadiah, terima ucapan, dan juga RSVP. Di sini juga terdapat cara membuat undangan berupa video YouTube dan juga undangan saya yang akan mengarahkan ke tampilan login juga. Di halaman login ini kita dapat masuk menggunakan Google Account. Nah, setelah login berhasil, maka kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Ketika user telah login ke akunnya, maka user akan masuk ke halaman dashboard. Pada halaman ini sendiri, user bisa melihat beberapa komponen yang ada di website, seperti profile user di pojok kiri atas, sidebar yang ketika ditekan akan mengarahkan user ke halaman lain, ucapan sambutan, jumlah undangan yang sudah pernah dibuat oleh user, dan total tagihan yang harus dibayarkan oleh user. Untuk mengantisipasi adanya pertanyaan dari user, kami menyajikan fitur chatbot. Kebetulan, karena masih dalam tahap pengujian, hasil jawaban mungkin masih belum terlalu sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat undangan baru. Pertama-tama kita pilih pada bagian undangan, lalu klik pada buat undangan baru. Selanjutnya kita isikan nama acaranya, misalkan ulang tahun Bintang. Setelah mengisikan nama acaranya, kita setting untuk waktu mulai acaranya. Misalnya dari tanggalnya, tanggal 10, atau bulannya bulan April tahun 2024. Lalu untuk jamnya bisa kita atur, entah itu untuk jam misal 12, menit di 30. Lalu kita klik simpan. Sama halnya untuk waktu akhir acara, kita setting bagaimana untuk waktu akhir acara ini. Selanjutnya kita ada lokasi acara. Lokasi acara di sini kalian bisa mencari titik lokasi tempat yang ingin dijadikan acara. Lalu pilih lokasi. Setelah pilih lokasi, agar lebih detail, kita tambahkan alamat tempat acara tersebut. Misalkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1. Nah, selanjutnya ada URL live stream. URL live stream ini adalah kita mentautkan link YouTube untuk melakukan live streaming terhadap acara tersebut. Nah, untuk ke bagian bawah ini merupakan fitur template yang diberikan oleh aplikasi kita, yaitu ada undangan digital, galeri video dan foto, latar musik, dan YouTube. Nah, di bagian bawahnya itu adalah penambahan fitur. Misalnya dalam fitur ini kita ingin menambahkan terima hadiah, terima ucapan, RSVP, dan scan QR. Setelah menambahkan fitur yang kita inginkan, kita klik pada bagian paling bawah buat undangan. Jika
ada notification terhadap RSVP masih kosong, scroll ke bagian atas lalu isi batas RSVP tersebut. Setelah disimpan, lalu buat undangan tersebut. Setelah ada undangannya, nanti akan menampilkan undangan kita. Di daftar tamu, user dapat memasukkan data mengenai tamu undangan, dimulai dari nama, grup, nomor WhatsApp, email, dan status pengiriman undangan. Pada kolom grup, user bisa mengisi grouping tamu undangannya. Misalnya, suatu tamu undangan mau digrouping sebagai teman atau keluarga atau mungkin pasangan. Ya intinya, masalah grouping ini tidak terbatas. User bisa kostumisasi grup semaunya dia. Nah, nanti user juga masukin nomor WhatsApp dan email dari tamu undangannya. Informasi ini dibutuhkan untuk kebutuhan penyebaran undangan. Nah, kalau kolom status ini mewakili informasi pengiriman undangan ke tamu terkait. Kita bisa milih apakah undangannya udah disebarkan atau belum. Tapi sebaiknya untuk status ini diabaikan saja, karena sistem bakal update soal status pengiriman undangan ini sendiri atau secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur dari upgrade undangan. Upgrade undangan di sini adalah fitur-fitur yang telah disediakan oleh aplikasi kita. Ada terima hadiah, ucapan, sistem RSVP, scan QR, dan hapus branding. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan juga fitur untuk tema. Nah, tema di sini, kalian klik pada bagian ganti tema, lalu pilih tema yang tersedia di dalam aplikasi. Atau untuk melihat preview dari undangan tersebut, klik pada bagian sebelah kanan, lihat contoh. Setelah Anda melihat hasil dari previewnya, klik pada bagian tutup. Selanjutnya klik bagian kembali atau back. Jika kalian ingin menambahkan musik pada template undangannya atau dalam undangannya, kalian bisa klik pada bagian ganti musik. Di sana kalian akan dapat mengeksplor atau mencari musik yang telah kalian download. Setelah kalian upload, musik tersebut bisa di-play, bisa di-delete, dan bisa diedit kembali. Nah, untuk bagian sebelah kiri, yaitu detail undangan yang sebelumnya telah diisikan pada saat buat undangan. Dari nama acara, lalu dari tanggal waktu mulai acara, hingga akhir acara. Nah, pada bagian sebelah kanan ini ada image 1 sampai dengan image 5. Di situ kita dapat menambahkan foto atau video ke dalam template undangan tersebut. Nah, jika sudah mengisikan semuanya yang ada di dalam tema, selanjutnya kita klik pada bagian paling bawah, itu ada lihat undangan untuk melihat preview yang telah kita isikan. Setelah melihat preview dari undangan yang telah kita buat, kita klik lagi kembali. Lalu selanjutnya ada pengaturan undangan. Pengaturan undangan ini sama halnya dengan yang pertama kali kita buat dalam surat undangan. Dari penamaannya, waktu mulai acara, waktu akhir acara, atau RSVP-nya, lokasi acaranya, atau detail
tentang undangan ini. Nah, di sini kita bisa ubah lagi untuk nama acara dan lain-lain. Selanjutnya, ada fitur lihat undangan. Lihat undangan di sini sama halnya dengan yang ada di dalam tema tadi. Perbedaannya hanya kita tidak melewati klik pada bagian tema, tetapi langsung ke dalam lihat undangannya. Nah, setelah kita melalui proses pembuatan undangan, aturan tema, hingga ke preview undangan, di sini ada fitur-fitur lainnya yang dapat kita lihat, mulai dari layar penyambutan. Di sini dipergunakan ketika tamu menghampiri bagian penerima tamu dan melakukan scanning, nanti akan ditampilkan hasilnya. Nah, kemudian untuk kelola ucapan di sini nanti kalau tamu undangan yang telah diundang gitu melalui broadcast email, kemudian dia bersedia untuk membukanya. Nanti saat di bagian undangan yang mereka buka itu ada bagian di mana calon tamu undangan akan mengisikan kartu ucapan seperti itu. Nanti akan ditampilkan di pengguna atau tamu lainnya seperti itu. Dan kita juga sebagai pemilik acara undangannya gitu, kita bisa mengatur apa yang akan ditampilkan di layar undangan kita. Misalnya ada yang mau dihapus atau lain-lainnya seperti itu. Nah, untuk kelola anggota pengurus itu kita dapat tambahkan. Jadi bagaimana cara kerjanya? Misalnya kita akan menambahkan koordinator dari undangannya. Jadi bisa ada admin lain selain kita pemiliknya gitu. Kita beri akses izinnya untuk apa saja. Misalnya seperti ini full access. Nah, misalnya saya sudah masukkan email seperti itu, kemudian kita tambahkan. Nah, sebagai catatan, email yang bisa ditambahkan sini adalah yang sudah login juga di website ini, seperti itu. Nah, kemudian log perubahan. Log perubahan ini kita dapat melihat tadi serangkaian apa saja yang telah kita lakukan pada akun ini secara keseluruhan, bukan hanya satu undangan saja. Seperti itu. Kemudian barcode scanner. Barcode scanner di sini kita hanya gunakan dua fitur, namun baru berjalan alat jika kita melakukan scan menggunakan alat scan QR. Kemudian untuk yang kamera kita belum lakukan, ada keterbatasan dari sini. Nah, untuk mempergunakan barcode, layar penyambutan, dan juga kelola ucapan, itu optimal setelah kita sebarkan undangannya. Dan secara proses aslinya, karena kita ini hanya dari POV seorang admin, jadi kita tidak perlu melakukan pembayaran. Namun di sini ya maksudnya pembayaran secara langsung menggunakan tunai seperti itu atau e-money kita. Di sini kita punya akses lebih untuk langsung membayar tagihnya. Kita langsung membuatnya menjadi lunas. Seperti itu. Kembali lagi ke undangannya. Kemudian kita bisa langsung broadcast undangan ini akan ke siapa. Untuk ke siapa-siapanya kita sudah isikan sebelumnya ya di bagian daftar tamu. Di sini statusnya masih belum dikirim.
Oh iya, untuk saat ini, fitur untuk yang nomor WhatsApp belum dapat kita gunakan. Jadi, untuk selanjutnya mungkin dikembangkan kembali. Sekarang kita menggunakan email saja. Oke, kita cek di sini, sebarkan undangan, kirim undangan, ucapan. Nah, jadi kalau sudah terkirim, nanti kita bisa cek di sini. Sudah terkirim, seperti itu. Mari kita cek ke email kita. Nah, sekarang kita lihat undangan seperti apa. Kita akan dipindahkan halaman. Inilah hasil dari pembuatan undangannya. Jadi nanti kita akan diberikan QR code yang akan nanti di-scan-kan ke petugas untuk tamu. Dan juga kita perlu mengisi RSVP-nya. Jadi RSVP ini berguna untuk estimasi bagi pemilik acaranya, seperti penyiapan fungsi dan lain sebagainya. Terus juga kita bisa mengirimkan ucapan. Nah, nanti akan terkirim ke bagian sini. Kalau kita refresh, ucapannya berarti sudah terkirim seperti itu. Nah, tinggal kita isi apakah akan datang atau tidak datang. Akan datang. Nah, nantinya bakal terlihat di sini. RSVP-nya akan terisi, statusnya juga akan berubah. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lakukan cek kehadiran tamu. Untuk mengecek kehadiran tamu, di sini kita akan menggunakan dua POV. Di sini adalah POV dari kita selaku petugasnya gitu ya. Nah, ini adalah scannernya. Coba kita buka dulu layar penyambutan. Nah, seperti ini. Kita buka barcode, QR scannernya. Nah, kita akan menggunakan scanner yang kita miliki. Kita arahkan kursornya ke text box ini. Coba kita scan. Nah, di sini terlihat sudah terscan dan juga nampil di greetings atau layar ucapannya. Kita lihat tamu hadir sudah terhitung. Statusnya pun sudah dianggap menjadi hadir. Seperti itu. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai web YouHadir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.